Jadi nggak bisa segala hal yang kita pingini itu langsung tersedia seenak-enaknya. Jadi harus menjalani proses. Saya lihat film Wonder Woman yang terbaru itu udah tayang di Jakarta, sinemanya katanya Pak Freddy dibuka, jadi ada film Wonder Woman. Nah, saya lihatnya dari Netflix atau apa kemarin itu diputerin anak saya. Jadi di situ tuh bagus intisari film itu. Penjahatnya itu punya satu kekuatan di mana dia itu bisa mengabulkan harapannya orang-orang. Pada saat misalkan Bu Sisil pengen punya harapan apa? Dan ternyata setiap orang itu punya harapan itu yang saling tubuhan, Pak. Misalkan satu, saya pengen kaya, yang satunya kepengen situ miskin, yang satunya yang presiden kepingin negara Rusia misalkan itu hancur, yang satunya kepengen nuklir apa. Nah semua itu kamu pengen apa? Tak kabulkan penjahatnya gitu. Terus dia nyebut, saya pengen ini, ya udah kamu tak kabulkan ya. Tapi saya minta kesehatan, diminta, jadi tuker tambah. Jadi penjahatnya itu tambah lama tambah kuat. Tetapi keinginan orang-orang itu terkabul dan dia masuk TV. Ayo semua masyarakat di dunia ini punya keinginan apa, tak kabulkan. Jadi kayak perang, dunia itu kayak perang, situ jatuh, sini jatuh. Artinya kalau keinginan kita manusia di dunia ini saya ambil hikmahnya aja. Itu sangat orang Jawa bilang itu dikabulkan sama Tuhan semua kemauanmu, macam-macam. Dunia ini jadi makanya butuh proses. Nah ini agak menyimpang sedikit, saya cuma kasih analoginya seperti itu. Sehingga kalau saya diam-diam langsung kasihin, saya sudah lihat niatnya. Buktinya kan cuma Pak Jonathan yang kuat toh. Berarti dia mau menjalani proses yang baik. Ya nanti pada akhirnya dapat hadiahnya kan istilahnya ini. Karena kemarin yang sudah saya kasih kesempatan semua, ayo ikut toh murah, 600.000, 1 juta, 1,5 juta, masih nggak mau, 2,7 juta, tak mau, habis gini, 10 juta, tidak bisa ditawar lagi. Kenapa? Karena ini ilmu yang hebat. Bukan berarti kenapa ilmu yang hebat kok dijual mahal, kok tidak buat nolong orang, tidak bisa. Kayak gini ini tidak bisa bisa disalahgunakan gitu. Justru bisa menjadi sesuatu yang jahat kalau orang yang tidak bagus yang megang ini. Tapi kalau memang benar-benar kita kelola dengan baik, maka ini akan sangat bermanfaat. Seperti itu. Hanya kemarin ada orang mau nyusul-nyusul, saya nggak mau kasih. 2 orang. Iya. Nah kita harus memegang komitmen dari awal. Itu yang dinamakan konsisten. Kayak saya konsisten menjalani trading forex, apapun terjadi, ya saya komitmen. Saya konsisten. Saya heran melihat dulu saya punya tim ya. Nanti keluar, ada yang masuk lagi, keluar, ada yang berhenti dan lain sebagainya. Tidak mau pindah, ganti. Tak lihat orang yang pindah-pindah, yang ganti-ganti itu ya hidupnya begitu-begitu aja, tidak ada istimewanya dengan ganti fokus itu nggak ada istimewanya. Tetapi saya yang menjalani trading forex ini dengan konsisten itu semakin bertumbuh. Kemudian perlu dedikasi. Nah ini sangat berkaitan sekali ya. Karena kalau tidak ada dedikasinya ini ya nggak bisa konsisten. Karena dedikasi itu adalah enak, tidak enak, kita harus jalan. Saya mendedikasikan diri di sini. Ada banyak orang, tidak ada banyak orang, saya jalani. Mestinya hari ini saya pergi. Tanya Asifah, saya liburan sudah terlanjur ngomong sama anak-anak kerja, pengen seneng main arung jeram, berkemah, kemudian pergi Lost World, kemudian apa aja di Jawa Tengah nanti kita akan udah diatur destinasinya. Nah seperti itu ya. Jadi enak, tidak enak harus dijalani. Kalau saya sudah komitmen, saya udah mulai fokus untuk ngajarin orang di sini, membangun, mau orangnya banyak, mau orangnya sedikit, ya itu orang yang terpilih kan seperti itu.
Mungkin karena ini saya masukkan di YouTube. Jadi sebagian orang berpandangan, wah tak lihat di YouTube aja. Pak tahu ya kalau acara saya ini saya masukkan di YouTube. Saya potong itu untuk pengolahan. Tetapi nanti pas di ilmunya nggak saya upload di YouTube, Pak. Jadi untuk dasaran-dasaran ini sebagai pengetahuan umum. Nah, orang yang nggak datang ya nggak akan dapat apa-apa. Kemudian setelah kita fokus, konsisten dan dedikasi, barulah kita akan merasakan yang namanya berkembang. Berkembang itu termasuk kedewasaan kita sebagai seorang trader. Juga termasuk finansial kita tentunya akan berkembang juga. Karena orang Jawa bilang itu telaten jalani. Nggak nyek. Orang kerja juga butuh kayak gitu. Segala sesuatu butuh yang namanya ketekunan, betul. Ada pertanyaan? Nah, sekarang sudah mulai masuk ke belajar. Ya. Belajar dulu, nanti baru kerja. Kalau kerja dulu tidak belajar bingung. Apa yang kita pelajari? Pertama-tama kita belajar yang namanya psikologi trading forex. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa psikologi forex itu sangat penting sekali. Selain dari 3M yang selama ini di luaran ya ilmu-ilmu secara umum itu ada yang namanya 3M. 3M itu money management, metode, dan juga mindset. Ya, 3M. Psikologi trading ini masuk di mindset. Ya. Selain sekedar dari psikologi trading secara teori, misalkan jangan serakah, jangan tergesa-gesa, yang sabar sebagai seorang trader. Jangan ambisi, apalagi. Ya, yang seperti itu. Maka ada yang namanya psikologi trading forex. Kalau saya pandang, yaitu yang ada di dalamnya. Kalau yang di dalamnya, kalau yang di luar, outside, itu memang kita bisa lihat. Karena sebenarnya yang di luar itu hanyalah sebuah efek atau dampak, ya, dampak dari apa yang ada di dalam. Jadi cuma sebab akibat. Jadi yang di luar itu hanyalah akibat. Tetapi kita harus cari yang namanya sebabnya. Jadi di sini psikologi trading forex, kemarin kalau nggak salah saya kasih gambaran gunung ya. Gunung es. Gunung es itu kan kelihatan kecil kalau dari luar itu, tapi di dalamnya laut itu kerom, besar. Kita tidak bisa tahu luas sebesar apa, nggak bisa diprediksi. Nah, itulah yang ada di dalam, yang seharusnya harus dicari. Karena banyak sekali orang yang gagal itu hanya karena di dalamnya ini tidak beres. Yang dibenahi itu cuma pikirnya itu yang ada di luar aja. Karena sebagai seorang trader itu biasanya hanya berpikir teknik trading, kemudian dia pengen profit. Udah gitu. Sudah ajarin aku itu aja. Apalagi kalau pengertian tentang tradingnya salah, dikira kalau punya ilmu bagus, dia cari, dia kejar, dia cari ilmu setinggi langit, dia pengen bisa menjadi seorang trader yang tidak pernah loss. Itu sudah konsep berpikir yang keliru. Nah, kalau orang itu sudah memiliki pemikiran yang keliru, maka dia akan apa? Kan dia memikir ketika dia trading dan dia loss, maka dia putus asa, benci, dia trauma. Apalagi kalau sudah belajar dan ngabisin duit sebanyak-banyaknya, maka selama ini jarang sekali trader itu yang masuk lebih dalam lagi ke dunia yang namanya psikologi trading forex
atau lebih saya khususkan yaitu di dunia pikiran, cara berpikir seorang trader. Nah, perlu diketahui bahwa dalam pikiran manusia itu ada dua ya, kemarin sudah saya singgung. Yang pertama adalah pikiran sadar. Contohnya pada saat kita belajar seperti ini kan yang sangat berperan adalah pikiran sadar kita. Nah, biasanya kalau kita hubungkan dengan yang namanya gelombang otak, saat ini gelombang otak orang-orang yang sedang belajar itu ada di frekuensi yang namanya beta. Jadi pada saat sadar, pada saat logika kita jalan, pada saat kita belajar ini, gelombang otak kita dalam frekuensi yang namanya beta. Seperti itu. Ada yang namanya pikiran sadar, ada yang namanya pikiran bawah sadar. Kita harus mulai memfokuskan hal-hal dalam pembelajaran kita itu lebih ke masuk ke dalam yang namanya pikiran bawah sadar. Ini penting sekali gitu. Ada pertanyaan, langsung lanjut ya. Contoh aja, berbagai problem trading forex yang nampaknya dari luar. Ayo sekarang kita intip penyebabnya serta gimana solusinya ya. Nah, selama ini faktor utama orang yang bermasalah dalam trading itu kan karena tradingnya ini tidak profit, tradingnya ini loss terus, bener nggak? Ini yang jadi masalah ya. Sehingga forex itu memiliki satu citra buruk. Karena apa? Bikin bangkrut orang, bikin orang bunuh diri. Lihat enggak kemarin YouTube saya, kisah hidup Jesse Livermore, orang yang hebat yang akhirnya dia mati bunuh diri di akhir usia yang ya belum terlalu tua, 60 lebih dia bunuh diri seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan trading loss. Nah, sekarang cari sebabnya kenapa orang itu loss. Nanti Anda pada saat trading Anda bisa mengalami yang namanya loss. Anda bisa mengalami yang namanya rugi. Bisa nggak? Bisa dong. Karena trading itu apa sih? Bisnis dong. Nah, bisnis itu apa sih bisnis itu? Bisnis itu untung? Bukan. Bisnis itu bukan untung. Bisnis itu rugi? Bukan. Bisnis itu adalah untung dan rugi. Itu baru namanya bisnis. Jadi kalau kita trading, apakah trading itu untung? Tidak. Apakah trading itu rugi? Tidak juga. Tetapi trading adalah untung dan rugi. Udah itu aja. Itu pegang kuat-kuat. Masukkan dalam pikiran bawah sadar. Itu yang saya maksud. Belajar psikologi trading. Kita belajar teori yang baik. Kita belajar kebenaran-kebenaran tentang trading forex yang benar. Sehingga konsep berpikir kita ini jadi bagus gitu. Menjadi seorang trader yang berpikirnya bagus. Nah, ketika pikiran kita bagus, maka itulah kunci utama agar kita bisa sukses dalam trading.